Kita akan membahas tentang persediaan. Persediaan ini adalah aset berwujud yang dimiliki perusahaan untuk dijual. Nah, biasanya punya persediaan umumnya adalah perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Persediaan di perusahaan jasa ada juga, tapi tidak terlalu banyak. Dan memang persediaannya bukan untuk dijual ya. Kemudian kita akan membahas tentang pengakuan persediaan, kemudian metode pengukuran persediaan, penurunan nilai persediaan, dan pengungkapan informasi persediaan. Untuk pengakuan persediaan, itu ada barang dan biaya yang masuk dalam persediaan. Dia dapat berupa bahan baku. Bahan baku ini pasti manufaktur. Barang dalam proses juga pasti manufaktur. Kalau barang jadi bisa dagang, bisa manufaktur. Kalau jasa ada tapi tidak untuk dijual biasanya. Kemudian biaya-biaya yang dikeluarkan. Ini adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh barang tersebut. Contohnya biaya pembelian. Ini normal, di semua sektor pasti ada. Biaya produksi hanya ada di manufaktur. Biaya pengangkutan di semuanya ada. Dan biaya lainnya ya kita lihat dulu biaya apa itu ya. Contoh biaya pemasangan, kalau di manufaktur biasanya ada. Dia harus dinilai juga secara periodik dan menyesuaikan nilai persediaan. Kalau ada penurunan harus dicatat dan diakui dalam laporan keuangan. Nah, kita ada metode yang terkenal, ini ada average, FIFO, dan LIFO. Biaya persediaan dibagi dengan total biaya dengan jumlah barang persediaan. Ini metode rata-rata atau average. Kalau harga barang relatif stabil dan tidak fluktuatif, cocok pakai metode ini. Contoh, ada 1000 unit barang dengan biaya persediaannya $10.000. Berarti rata-ratanya 10.000 dibagi 1000, dapatnya $10 per unit. Kalau dia jual 500 ya harganya tetap $10. Berarti produk barang yang tersisa tinggal 500, itu pun kita tetap kalinya $10. Kalau misalnya dia ada nambah 1000 unit dengan harga $11, berarti kita rata-ratakan lagi nanti persediaannya. Nah, biaya persediaan akan jadi aset. Kalau biaya persediaan itu akan menjadi COGS, cost of goods sales. Ini yang akan mengurangi pendapatan neto, kurangi HPP atau COGS, baru dapat laba bruto. Kemudian FIFO, first in first out, artinya biaya atau barang yang duluan masuk itu yang duluan keluar. Ini cocok dengan metode, dengan kondisi yang barangnya itu harganya berubah-ubah. Contoh ini ada 1000 unit barang, 500 unit dengan $5, 300 unit dengan $6, 200 unit dengan $7. Maka total persediaannya kan kita kalikan masing-masing, dapat 5.700. Perusahaan jual 500 unit, berarti dapatnya berapa? Persediaannya, biaya persediaan itu kita pakai biaya yang pertama dulu. Ini kebetulan pas 500, berarti kita langsung pakai yang 500 kali $5, dapatlah 2.500. Kemudian biaya persediaan yang tersisa kan 500 lagi, itu 300 kali 6 ditambah 200 kali 7, karena itu yang tersisa. Kan first in first out, yang ini dipakai duluan harganya. Nah, setelah dikali dapatlah 3.200. Jadi kalau ada beli barang lagi ya sama, lanjut caranya tetap sama. Kemudian ada LIFO. Ini duluan keluar. Terakhir masuk duluan keluar. Ini juga untuk yang harganya fluktuatif dan berubah-ubah. Kasusnya sama, tapi kita cara hitung HPP-nya berbeda. Setelah dibaca, biaya persediaan yang 500 pertama
500 yang terjual tuh kita harus ambil dari bawah dulu, 200 yang $7 dan 300 yang $6. Maka biaya persediaannya adalah 3.200. Ini yang menjadi HPP. Sedangkan nilai persediaan akhirnya, karena ini 500 sudah habis, kita pakai 500 yang ini untuk persediaannya. Jadi memang cenderung menggunakan harga awal. Jadi persediaan akhirnya 2.500. Coba kita lihat dengan metode yang sama. Dengan metode yang berbeda, hasilnya pun berbeda kan? Yang tadi nilai persediaan akhirnya 3.200. Kalau ini nilai persediaan akhirnya adalah 2.500. Metode LIFO itu sudah tidak diizinkan lagi untuk digunakan karena kita bayangkan saja harga cenderung naik. Kalau di mana saja ada inflasi, harga memang akan cenderung naik. Maka pengungkapan informasi harga di laporan keuangan pun harus yang mendekati kenyataan atau nilai wajar saat ini. Ini $5 sudah mengalami 2 kali kenaikan. Kalau tetap $5 yang dipakai sebagai nilai persediaan, itu sudah tidak mencerminkan laporan keuangan yang relevan. Makanya LIFO tidak digunakan lagi. Ada metode yang lain seperti cost or net realization. Ini kita menghitung nilai persediaan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasinya. Kita langsung masuk ke contoh. Nah, ini ada contoh. Nah, ini ada asumsi, diharapkan memiliki nilai jual lebih rendah di masa depan. Takutnya akan ada terjadi penurunan harga ya. Ini biasanya kalau di perusahaan minyak, perusahaan yang komoditas, perusahaan emas bisa seperti ini. Oke, kita ambil contoh. Persediaan perusahaan 100 unit, biaya perolehannya sebesar $10 per unit. Perusahaan mengharapkan dapat menjual persediaan dengan harga 12 per unit, dengan biaya penjualan sebesar 1 per unit. Kalau berdasarkan cost tentu ya 100 kali 10, karena memang biayanya 10. Kalau berdasarkan net realization, nilai persediaannya sebenarnya ada cara cepatnya. 12 kurangi 1 dulu, berarti 11 kan, kali 100 dapatnya 1.100. Sama, ini cara distributifnya begini. Jadi antara 1000 atau 1.100 yang kita jadikan sebagai nilai persediaan kita adalah yang 1000. Kita mengukur mana yang lebih rendah, supaya mana tahu tiba-tiba harganya turun, kita sudah antisipasi dengan mencatat yang lebih rendah terlebih dahulu. Kemudian ada cost out of our market. Nilai persediaan diukur berdasarkan nilai pasar saat ini dibandingkan dengan biaya untuk memperolehnya. Ini digunakan ketika persediaan dengan harga fluktuatif dan tidak diharapkan untuk tetap bernilai tinggi. Ya, banyak contoh ya. Kasus-kasus perusahaan ya, biasanya perusahaan trading juga ini. Nih, kita ambil contoh, kalau biaya perolehannya 10 per unit, nilai pasarnya 8 per unit, maka nilai persediaan akan diukur 8 per unit karena kita mengacu pada sistem lower cost or market. Nah, ini contoh hitungan. Kalau pakai cost kan kali 10, kalau pakai market kali 8, maka kalau lower cost or market atau LCM singkatannya, itu ambil yang $8. Nilai persediaan bisa mengalami penurunan. Faktornya pertama, kalau penurunan permintaan, maka nilai persediaan barang akan turun karena ada resiko akan kadaluarsa atau rusak. Jadi dia akan jual murah. Nilai persediaan akan diturunkan kalau kita pakai lower cost of market atau lower cost or net realization. Kemudian perubahan harga. Ini juga bisa.
Kalau barang rusak ya barang upgrade kan, tentu nilai persediaan akan berubah. Perubahan teknologi, apabila semakin banyak inovasi berarti produknya makin bagus, sementara produk lama gimana? Mau gak mau akan jual murah sehingga nilai persediaannya pun akan turun. Tentu ini berdampak sekali pada kinerja ya, dan nilai saham perusahaan kalau dia listing di bursa. Perusahaan memang harus memantau nilai persediaan. Mereka juga memantau dengan nilai pasar atau dengan nilai realisasi terendahnya berapa, supaya bisa meminimalkan penurunan nilai persediaan. Kemudian pengungkapan informasi yang harus diungkapkan itu cukup banyak. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama, nilai persediaan tentu wajib ya dalam satuan rupiah. Kemudian untuk bisa mendapatkan nilai persediaan sekian rupiah itu harus ada metodenya dijelaskan. Nah, di sini jelas FIFO nggak bisa dipakai lagi. Kalau FIFO masih oke, rata-rata moving average, rata-rata bergerak ya, itu juga boleh. Lower cost of market boleh, lower cost or net realization juga boleh. Jenis persediaan, ini harus dipisah, mentah, proses, atau udah jadi. Estimasi kerugian persediaan ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Estimasi apabila mungkin terjadi rusak, penyusutan, atau hilang mungkin itu diungkapkan untuk menilai risikonya. Biasanya bank pasti akan minta ini kalau untuk perusahaan industri manufaktur. Kemudian persediaan yang dijaminkan. Ada nggak kalau perusahaan itu menjaminkan persediaannya sebagai jaminan kredit atau apa gitu? Jika ada, maka itu harus diungkapkan. Ini harus relevan ya, dan akurat. Ini sangat penting untuk perusahaan supaya keputusan yang tepat untuk mengelola risiko terkait dengan persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang persediaan, semoga dapat dipahami dengan baik. Ini ada contoh yang lain untuk metode average. Di sini kita lihat 1 Januari ada persediaan awal harga 100. Kuantitasnya 100. 5 Februari ada beli 300. 7 Maret ada jual. Nah, ini masing-masing harganya seperti ini. Nah, kita lihat pakai FIFO. Ini mungkin bisa buka di tab baru. Terus kita bikinkan tersendiri. Nah, jadi bisa lebih nampak ini ya. Soalnya di sebelah kanan, jawabannya sebelah kiri. Oke. 1 Januari ada persediaan awal 100 dengan harga 100. Ini dalam hitungan ribu ya. Ini ada catatannya. Jadinya 10.000. 10 juta artinya, tapi kita baca yang di sini saja yang di tabel biar lebih simple. 5 Februari beli 300 dengan harga 120. Inilah dia jadinya. Kenapa nggak digabung? Karena ini kan kita pakai FIFO, berarti kita harus pisahin harganya. 7 Maret jual 100. Berarti pakai harga yang awal dulu karena first in first out. Sisa 300. 300-nya yang harga 120. Tanggal 10 April jual lagi 100. Berarti kita pakai harga yang 300 ini. Berkurang lah jadinya sisa 200. Tanggal 2 Mei beli 100 dengan harga 130. Inilah dia harganya. Persediaannya. 5 Juni dia jual 200. 200 yang dipakai adalah 200 yang pertama, yang tersisa di awal. Nah, jadinya hanya ada harga yang akhir aja. Tanggal 6 dia beli 300, tambah lagi 300. Tanggal 7 dia jual 100 pakai 100 yang lama, 100 yang ini. Nah, jadinya sisa stoknya 300 dan 125 dengan harga 125. Dan seterusnya begitu. Kita lihat dengan metode FIFO, memang dia berbeda, last in first out. Sampai 5 Februari itu masih sama, 7 Maret yang berubah. 7 Maret dia akan menjual 100. 100 yang dipakai adalah 100 yang pembelian terakhir dengan harga 120. Makanya ini 300 kurang 100 menjadi 200. Tanggal 10 April jual lagi 100. Berarti yang 200 ini kurang lagi 100.
2 Mei beli lagi 100 dengan harga 130. Nah, jadi sudah ada 3 harga untuk di tanggal 2 Mei. Tanggal 5 Juni jual 200. Berarti yang 200 yang terpakai adalah yang 100 yang nomor 2 dan 100 yang nomor 3, karena kan dia yang last in duluan terakhir masuk duluan keluar. Nah, jadi 2 ini hapus, sisa masih harga yang di awal. Seterusnya begitu. Jadi metode ini memang kebanyakan akan selalu menggunakan harga yang awal pertama kali beli. Makanya kurang akurat kalau untuk harga yang berfluktuatif. Kemudian metode average. Nah, sini kita lihat di tanggal 5 tuh langsung berbeda dengan yang metode sebelumnya. Dia beli 300, berarti stoknya ada 400 kan? Harga per unit dapat dari mana? Itu caranya 10.000 tambah 36.000, berarti 46.000 kan? Bagi 400. Coba kita hitung dengan kalkulator. Ini salah ini, harusnya ini 115 ini. Karena kan 10.000 tambah 36.000 bagi 400 dapatnya 115. Dengan harga persediaannya 46.000. Berikutnya terjual 100. 100 ini berarti pakai harganya 110. Nah, ini betul. Nah, ini 46.000 dikurangi 11.000. Harusnya di sini 35.000. Nah, ini dari website yang ditemukan di sini ada sedikit perbedaan, tapi nggak apa, yang jelas konsepnya sudah tahu. Ini harus diperbaiki. Tidak seperti ini cara hitungnya. Ada kesalahan perhitungan. Ada baiknya saya akan buat file Excel untuk bisa lebih dipahami. Oke. Setelah disimak dengan baik, rupanya ini adalah dia menggunakan rata-rata harga secara langsung. 100 tambah 120 bagi 2 dapatnya 110. Itu yang dijadikan harga. Nah, ini kan masih sama. Kemudian 110 tambah 130 bagi 2 dapatnya 120. Ini sama. 120 tambah 125 bagi 2 dapatnya 122,5. Sama, masih sama. Kemudian 122,5 tambah 130 bagi 2 dapatnya 126,25. Ini saya kurang tahu kenapa di website ini menuliskan harga rata-ratanya secara aritmetik ya. Yang tepat harusnya secara tertimbang. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kalau Anda beli 300 unit dengan harga 120, maka itu harus ditambahkan harganya. Barulah dibagi dengan jumlah unit, inilah dia harga per unitnya. Kalau penjualan kan masih sama ya, nggak ngaruh. Kemudian ini ada beli lagi nih. Kita hitung dulu total pembeliannya ditambah dengan stok akhir, hitung stoknya, baru dibagi total harga bagi unit, dan seterusnya sampai di sini. Ini adalah rata-rata tertimbang, di mana ini yang lebih tepat dibandingkan dengan rata-rata yang tadi. Ini rata-rata tertimbang sekaligus rata-rata bergerak. Jadi ini tambahan untuk penjelasan yang metode rata-rata. Semoga dapat dipahami dengan baik.